Sepi pendaftar, kuota siswa baru di SMA Negeri 6 Manado belum terpenuhi. Diduga halangi proses penyidikan, 3 staf DPRD ditahan Kejari Bitung. Antisipasi premanisme, Polres gelar tinju amatir. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, edisi Rabu 25 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara, hingga jadwal pendaftaran murid baru tingkat SMA berakhir 20 Juni yang lalu, salah satu SMA di Manado yakni SMA Negeri 6 Manado tak memenuhi kuota. Dari total 108 kursi yang akan diterima, siswa baru yang mendaftar belum 50% dari kuota. Kendati berada di kawasan padat pemukiman warga di Kelurahan Taas, Kecamatan Tikalah, Kota Manado, ternyata jumlah pendaftar di SMA Negeri 6 Manado pada sistem pendaftaran murid baru tahun 2025 belum memenuhi kuota. Kepala SMA Negeri 6 Manado, Sami Perang bilang, kuota siswa baru di sekolah yang dipimpinnya sebanyak 108 kursi dengan pembagian 3 kelas belajar. Namun hingga masa pendaftaran ditutup 20 Juni lalu, hanya ada 34 calon siswa yang melakukan pendaftaran dan terverifikasi, di mana para pendaftar ini terdata masuk melalui jalur domisili. Ya, jadi untuk kota SMA Negeri 6 Manado, ya kan kami diberi kota 3 rombel, jadi dari tiap satu rombel itu 36, jadi jumlah 108 orang siswa dan ya seperti saya katakan tadi sudah 34 orang yang terverifikasi dan tinggal menunggu mereka untuk lapor diri. Iya. Pihak sekolah mengakui merujuk tahun-tahun sebelumnya minat pendaftar di SMA Negeri 6 Manado tidak menunjukkan kenaikan signifikan. Kuota yang tersedia cenderung tidak terpenuhi, sama seperti di masa pendaftaran murid baru tahun ini. Saat ini pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara untuk proses selanjutnya. Apakah ada calon siswa yang nanti akan digeser dari sekolah negeri yang pendaftarnya melampaui kota dan disebar ke sekolah negeri lain yang minim pendaftar. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariwisata Manado masih memberi kesempatan bagi siswa yang berminat masuk sekolah kejuruan di tempatnya. Kendati sistem pendaftaran murid baru atau SPMB 2025 telah berakhir 20 Juni yang lalu. Minimnya minat calon siswa untuk mendaftar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pariwisata Manado membuat pihak sekolah masih membuka kesempatan pendaftaran calon siswa di sekolah ini. Tahun ajaran 2025-2026 SMK Negeri Pariwisata mendapatkan kuota 128 siswa untuk 4 rombongan belajar di masing-masing jurusan. Sayangnya sejak masa pendaftaran dibuka 2-20 Juni 2025, panitia SPMB SMK Negeri Pariwisata Manado mendata hanya ada 6 pendaftar. Angka ini jauh di bawah jumlah kuota yang ditetapkan. Kepala SMK Negeri Pariwisata Manado SMK Dimateng bilang, pihak sekolah telah berupaya melakukan sosialisasi ke SMP-SMP sekitar sebelum masa pendaftaran dimulai, namun langkah tersebut ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Pihak sekolah juga mengakui belum lengkapnya infrastruktur pendukung untuk sekolah kejuruan di tempatnya menjadi faktor lain rendahnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Selain itu, pihak sekolah juga mensinyalir ada penurunan minat masyarakat untuk masuk ke sekolah kejuruan dan lebih banyak yang memilih untuk masuk ke sekolah menengah atas. Tahun ini kita membuka kuota sebanyak 128. 128. Ya. Untuk berapa rombel itu, Pak? Untuk 4 rombel.
Berapa pendaftar yang terdata, Pak, Yang sejauh ini? terdata sampai saat ini baru 6 orang. Oh, 6 orang. Ya. Itu artinya secara kuota belum terpenuhi Iya, ya, Pak? betul. Evaluasi dari sekolah itu kenapa, Pak, rendah atau sepinya peminat di sekolah SMK Negeri Pariwisata Manado, Pak? Kami sudah mencoba melihat, pertama ini baru perkiraan kami, karena nama sekolah kami pariwisata. Jadi bisa saja karena jurusan di sini terfokus ke pariwisata, mungkin ada anak-anak yang sekitar sekolah ingin bersekolah tetapi jurusannya tidak ada di sini, sehingga mereka harus cari ke tempat lain. Selain itu juga dari segi sarana prasarana, memang kami masih belum seperti sekolah yang layaknya, tapi kami berusaha dengan fasilitas yang ada untuk tetap menjalankan pembelajaran yang tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah sekalipun fasilitas sudah lengkap. Sebagai informasi, SMK Negeri Pariwisata Manado merupakan sekolah kejuruan negeri milik pemerintah yang beroperasi sejak tahun 2021 dengan 4 jurusan yakni kuliner, perhotelan, usaha layanan pariwisata, dan desain komunikasi visual. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025, Sekolah Dasar Negeri 11 Manado mengikuti petunjuk teknis Dinas Pendidikan Kota Manado yang memberikan kuota 80% untuk jalur domisili dari total jumlah kursi yang tersedia. Sisanya untuk jalur afirmasi sebesar 15% dan jalur mutasi sebesar 5%. Pendaftaran siswa baru secara online melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025 di tingkat Sekolah Dasar Sekota Manado sedang bergulir. Dalam pelaksanaan SPMB 2025, calon siswa di Sekolah Dasar Negeri bisa mendaftar melalui 3 jalur SPMB, yakni jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Seperti terpantau di SD Negeri 11 Manado di Jalan Sarapung, untuk tahun ajaran 2025 ini, sekolah mendapat kuota 28 kursi untuk satu rombongan belajar. Dalam SPMB tahun ini, untuk jalur domisili ditetapkan dengan persentase 80%. Sementara afirmasi 15% dan jalur mutasi sebesar 5%. Jalur domisili yang paling besar persentase penerimaannya, SD Negeri 11 di Kelurahan Wenang Utara ini akan menerima calon siswa di 4 kelurahan terdekat, masing-masing Kelurahan Wenang Utara, Lawangirung, Mahakeret Timur, dan Mahakeret Barat. Sisanya calon siswa akan diambil melalui SPMB jalur afirmasi 15% dan jalur mutasi sebesar 5%. Untuk SPMB di SD Negeri 11, untuk tahap pertama mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 25 Juni. Dan untuk penerimaannya sesuai dengan juknis yang ada. Kalau di Kecamatan Wenang ada 4 kelurahan yang termasuk zonasi. Kelurahan Wenang Utara, Kelurahan Lawangirung, Kelurahan Makeret Timur, dan Kelurahan Makeret Barat. Jadi 4 kelurahan itu yang masuk di zonasi untuk di SD Negeri 11. Sesuai juknis yang di SD 11 hanya menerima 1 kelas. 1 kelas itu pun 1 rombel. 1 kelas pun itu dalam jumlah murid hanya 28 orang. Merujuk petunjuk teknis Dinas Pendidikan Kota Manado, SPMB 2025 untuk tingkat sekolah dasar akan dibuka hingga 25 Juni mendatang. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi diduga halangi proses penyidikan, 3 staf DPRD ditahan Kejari Bitung akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO pada Senin pagi berhasil menggagalkan 7 orang asal Sulawesi Utara yang hendak berangkat ke Kamboja dari Bandara Samratulangi Manado.
Sebanyak 7 orang warga asal Provinsi Sulawesi Utara yang hendak berangkat ke Kamboja melalui Bandara Samratulangi Manado berhasil digagalkan oleh Satgas TPPO Sulut. Langkah cepat ini dilakukan untuk memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang yang akhir-akhir ini marak terjadi di Sulawesi Utara. Kasubdit Reknata AKBP Paulus Palamba bilang bahwa ketujuh orang ini direkrut melalui media sosial. Ketujuh orang ini berasal dari beberapa kabupaten kota di Sulut, yaitu dari Kabupaten Minahasa, Kota Mobagu, dan Kota Manado. Memang mereka ini rencananya akan berangkat ke Jakarta. Keberangkatan mereka itu difasilitasi dengan jaringan-jaringan yang akan berangkatkan ke negara luar, itu khususnya untuk Kamboja. Nah, kita berupaya bersama dengan teman-teman yang ada di bandara, dengan tim gugus tugas yang sudah terbentuk, yang kami sudah bentuk sama-sama kemarin itu berupaya kita untuk mencegah orang-orang yang kita curigai untuk ke luar negeri dengan tujuan yang tidak jelas. Mereka ini termasuk dalam tenaga kerja yang improsedural, artinya tidak melalui suatu mekanisme yang benar. Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulut, Syahrul Afriyadi mengatakan, negara-negara seperti Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand tidak mempunyai kerjasama. Untuk itu masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan oknum-oknum yang mengajak untuk bekerja di 4 negara tersebut. Saya tidak henti-hentinya menyampaikan seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa pemberangkatan ke Kamboja, Thailand, Myanmar, dan satu lagi Laos itu tidak dibenarkan. Itu sangat berbahaya ya. Sekali lagi saya tidak akan berhenti menyampaikan informasi untuk kebaikan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Jadi data kami sampai hari ini sudah ada sekitar puluhan lah yang berhasil kita cegah. Terima kasih Pak Kapolsek lah dan teman-teman tim di Polsek Bandara. Sekali lagi jangan berangkat ke luar negeri dengan cara non-prosedural. Dari data yang diperoleh periode bulan April hingga Juni 2025, Satgas TPPO telah berhasil menggagalkan 30 orang warga Sulut yang hendak ke Kamboja. Mereka diduga akan bekerja sebagai admin judol dan diiming-imingi dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, saudara diduga merintangi proses penyidikan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Bitung, Sulawesi Utara. 3 orang staf di Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bitung. 3 tersangka tersebut langsung ditahan dan dibawa ke Lapas Tewaan Bitung. 3 orang ASN di DPRD Kota Bitung ditahan Kejaksaan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada Kamis malam. Mereka diduga merintangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Bitung tahun 2022-2023, di mana 3 tersangka ini diduga telah menghilangkan sejumlah barang bukti. 3 tersangka yang hari ini kami tetapkan, yakni JM, kemudian CA, dan juga M. Jadi ketiga tersangka ini perbuatannya terkait dengan perintangan penyidikan di pasal 21 Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Yang mana dalam fakta material kami temukan bahwasanya ada sejumlah penghapusan barang bukti dokumen baik secara fisik maupun juga di electronic devices atau alat elektronik di laptop dan sebagainya. Mantan penyidik KPK itu juga menegaskan jika kasus perjalanan dinas ini masih sementara berproses. Dalam waktu dekat akan ada tersangka lain yang akan ditetapkan oleh Kejaksaan. Jimmy Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, cuaca buruk yang melanda perairan Sulawesi Utara membuat para nelayan di Kota Manado tidak melakukan aktivitas melaut. Kondisi tersebut membuat hasil tangkapan ikan ikut berkurang. Anomali cuaca yang terjadi saat ini sangat berdampak pada sektor perikanan. Apalagi perubahan cuaca mengakibatkan hasil tangkapan para nelayan di pesisir Kota Manado tidak maksimal. Tampak di tambatan perahu, puluhan perahu masih terparkir rapi hingga menunggu cuaca kembali membaik.
Dan Cepaima selaku ketua kelompok nelayan Goropa Kelurahan Bahu mengatakan hampir semua anggotanya tidak melakukan aktivitas melaut sehingga sangat mempengaruhi untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Kami dari kelompok nelayan Goropa yang ada di Bahu Lingkungan 1 menyampaikan bahwa keadaan cuaca sekarang yang sangat buruk, walaupun memang ada kelihatan dari darat tidak ada ombak atau ombak hanya kecil-kecil, namun arus yang di laut sangat tidak menentukan. Kadang dia masuk keluar atau dia arus dampar itu sangat kencang sekali. Jadi kami nelayan yang ada sedikit sulit untuk mencari ikan-ikan yang ada di Teluk Manado ini. Dan memang juga tidak dipungkiri bahwa kami juga tetap berdoa kepada Tuhan agar supaya boleh arus yang ada sekarang boleh reda. Selain berharap cuaca kembali normal, para nelayan ada yang mencari pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada pula yang mengisi waktu luang dengan memperbaiki alat tangkapnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, harga sembako beberapa minggu terakhir terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Di pasar tradisional Karombasan, Manado, kebutuhan pokok naik seperti beras, minyak kelapa, dan gula pasir. Warga pun berharap pemerintah turun tangan untuk mengatasi kenaikan harga ini. Harga sembako di pasar tradisional Karombasan, Kota Manado mengalami kenaikan signifikan. Beberapa di antaranya adalah beras, gula pasir, dan minyak goreng. Harga beras sebelumnya Rp15.000 kini menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Gula pasir Rp18.000 menjadi Rp19.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng yang sebelumnya Rp18.000 kini dijual dengan harga Rp19.000 per kilogram. Sementara untuk harga terigu, telur ayam, dan kebutuhan lainnya masih berada di harga normal. Harganya ini 14 sebenarnya. Dia sampai so jual 15,5, bahkan ada orang so jual 16.000. Iya. Tapi orang so coba jual 16.000, rasa kasihan sekali orang beli, biarpun orang pelangganan. Dorang cuma datang beli, tetap dorang mau tawar harga sampai di 15. Kalau udah dengar terakhir ini yang dari orang pelangganan Kota Mobagu, kalau sekarang sawah-sawah juga dorang so jaga tanam nilam. Warga pun mengeluh dengan adanya kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok. Biasanya dalam sekali pembelian seperti beras 50 kg kini dikurangi menjadi 25 kg saja. Ya, ini mulai mikir apa so begitu. Orang yang nak mau beli, nak mau makan. Jadi tetap mesti mau beli biar naik. Tapi ya mudah-mudahan kung dia boleh mau turun, masyarakat juga senang Jadi harapan Ranti selaku masyarakat kepada pemerintah kira-kira seperti apa? Ya, sebagai masyarakat kalau pemerintah boleh mau apa supaya orang masyarakat enak. Masyarakat pun berharap agar pemerintah segera mengatasi kenaikan harga ini dengan harapan harga bahan pokok bisa kembali normal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi antisipasi premanisme Polres gelar tinju amatir akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling, mengapresiasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri soal Pemda bisa melaksanakan kegiatan di hotel. Kebijakan ini dianggap bisa kembali menaikkan okupansi usaha perhotelan, mendongkrak ekonomi di Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus, menyambut baik kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah strategis untuk membantu pengusaha hotel dan restoran yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Namun Gubernur Julius menekankan pemerintah kabupaten dan kota bisa menggelar kegiatan di hotel dengan catatan kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel yang rentan bangkrut. Keinginan Bapak Menteri Dalam Negeri tentunya kita sangat berterima kasih ya, sehingga pemerintah daerah, dinas-dinas bisa melakukan kegiatan di hotel
ya, tentunya hotel yang tanda kutip sedang bergoyang, artinya rawan untuk dia bangkrut atau rawan untuk ekonomi mereka untuk bangkit, maka pemerintah daerah hadir di sana. Dinas-dinas bisa melakukan kegiatan-kegiatannya di hotel-hotel, gitu ya. Dengan adanya kebijakan terbaru dari Mendagri ini diharapkan bisa kembali menggairahkan usaha perhotelan di Kota Manado dan dapat meningkatkan kembali ekonomi masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, Kompas Gramedia Group Manado menyalurkan bantuan donasi buku bacaan Alkitab bagi anak panti asuhan dan sekolah luar biasa Bartemeus Malalayang, Kota Manado. Komitmen memperkuat sektor pendidikan Kompas Gramedia Group yang terdiri dari toko buku Gramedia, Kompas TV, Tribun Manado, Hotel Amaris, dan Radio Sonora Smart menyerahkan bantuan donasi buku bacaan Alkitab bagi anak panti asuhan dan sekolah luar biasa Bartemeus Malalayang. Donasi berupa buku bacaan Alkitab ini berasal dari pelanggan Kompas Gramedia Manado. Bantuan diantarkan langsung perwakilan Kompas Gramedia dan diterima langsung Kepala Panti Asuhan Pendeta Tirone Silvia Tumangkeng. Rionaldi Masi, Supervisor Toko Buku Gramedia Mantos bilang, donasi dalam bentuk buku ini diharapkan bisa bermanfaat terutama bagi anak-anak. Kami bersyukur sekarang ini kami membagikan donasi ke Panti Asuhan sama sekolah luar biasa Bartemeus. Donasi dari customer kelompok Kompas Gramedia Manado. Di situ ada terdiri dari toko buku Gramedia, Kompas TV, Tribun Manado dan radio. Dan kami bersyukur hari ini kami sudah membagi berkat buat panti asuhan di sini. Program ini kami sudah adakan sejak dari Januari, sudah dari beberapa kota di Tomohon, Tondano, Bitung, dan sekarang di Manado. Dan kedepannya juga kami akan menyalurkan program bantuan dari customer Kompas Gramedia Manado. Pihak Panti Asuhan menyampaikan terima kasih atas kepedulian Kompas Gramedia, terutama dalam berkontribusi untuk meningkatkan literasi anak-anak di panti sosial dan SLB yang ada. Di tengah keluarga besar, Panti Sosial Disabilitas Netra Gamim Bartemeus Manado, boleh ada donasi dari Kompas Gramedia Manado yang senantiasa boleh datang langsung membagi berkat untuk kami anak-anak yang ada di sini untuk boleh terus mengenal tentang Alkitab melalui buku-buku yang sudah disiapkan ini. Karena itu, atas nama kami, keluarga besar Panti Bartemeus, mengucapkan terima kasih banyak untuk Kompas Gramedia Manado, tetapi juga di dalamnya bersama dengan Sekolah Luar Biasa A Bartemeus Manado, untuk ucapan terima kasih ini yang sudah boleh dibagikan, untuk boleh dapat dipakai dalam dunia pendidikan. Diketahui program donasi literasi dari Kompas Gramedia telah berlaku sejak awal tahun, dengan sasaran beberapa panti sosial di Kota Tomohon, Bitung, Tondano, dan Manado. Yang demikian Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, mencegah aksi premanisme, Polres Bolang Mongondo Timur menggelar kejuaraan tinju amatir. Kegiatan ini sengaja digelar sebagai ajang pembinaan mental dan fisik bagi para pemuda agar jauh dari tindakan kekerasan di jalanan. Ratusan petinju muda dari berbagai wilayah ikut ambil bagian dalam kejuaraan tinju amatir Sebola Mongondo Raya yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Ada 22 sasana yang tersebar di wilayah Bola Mongondo Raya yang mengikuti kejuaraan tinju amatir ini yang terbagi dalam 15 kategori, seperti kategori mini junior boys 32 kg, junior boys 51 kg, youth boys 48 kg, semi junior girls 46 kg, dan elite men 75 kg. Tak hanya sekedar adu fisik di atas ring, namun kejuaraan ini juga untuk mengantisipasi aksi premanisme dengan mengajak masyarakat menyalurkan hobinya, sekaligus sebagai wadah membangun sportivitas, disiplin, serta semangat berkompetensi secara sehat
guna menciptakan bibit baru dalam olahraga tinju. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polri yang ke-79, Polres Boltim, kita adakan kejuaraan tinju amatir Sebolmong Raya. Semoga acara ini akan berlanjut setiap tahunnya dan mendapatkan bibit-bibit untuk kita persiapkan untuk pertandingan-pertandingan event nasional maupun internasional. Daripada mereka lampiaskan terhadap baku tumbuh, atau kalau orang Manado bilang baku tumbuh, lebih baik dilampiaskan di ring tinju ini, di mana mendapatkan positif terhadap seluruh masyarakat, di mana ini akan kita lanjutkan untuk mudah-mudahan tiap tahunnya. Sementara Ketua Pertina Bola Mongondo Timur bilang, dengan adanya kejuaraan tinju amatir ini, mampu menciptakan bibit baru di bola Mongondo yang bisa berkompetensi di ajang selanjutnya. Rupanya kami akan membentuk sasana-sasana di tiap desa agar anak-anak muda bisa menyalurkan bakatnya. Kami rencana akan menyeleksi atlet-atlet tinju Bola Mongondo Timur. Kejuaraan tinju amatir menjadi tontonan gratis bagi warga setempat, sehingga mereka pun nampak antusias memberi semangat para petinju yang bertarung di atas ring. Rahman Rahim, Kompas TV Bola Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.